Mengapa Mekah disebut sebagai ibu dari seluruh kota di dunia? Mekah Al-Mukarramah adalah tanda kesucian dan tempat tinggal yang suci. Negeri ini paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah telah memilihnya agar menjadi negeri pertama di permukaan bumi untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebidang tanah yang paling dekat kepada langit, Allah telah menancapkan kecintaan dan kerinduan kepada hati orang-orang mukmin kepadanya. Jika boleh diibaratkan, Mekah dibanding semua kota di dunia adalah seperti matahari di antara bintang-bintang, karena ia merupakan ibu dan induk semua kota, bahkan kiblat kaum muslimin di alam jagat ini. Pemirsa, Mekah memiliki beberapa nama sebagai tanda pengagungan terhadapnya. Salah satu namanya adalah Ummul Qura. Lalu apakah itu Ummul Qura dan mengapa dinamakan demikian? Ummul Qura adalah ibu atau induk dari kota-kota. Nama Mekah menurut kesepakatan ulama tafsir dinamakan Ummul Qura karena ia lebih mulia dan lebih istimewa daripada seluruh negeri, dan ia lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam." Quran Surah Asy-Syura ayat 7. Lalu mengapa Mekah disebut dalam Al-Quran dengan istilah Ummul Qura? Mengapa juga Allah menyebut daerah lain selain Mekah dengan kalimat ma haulaha atau negeri-negeri sekelilingnya? Bila ditilik secara bahasa, kata yang artinya ibu adalah sosok yang menjadi sumber keturunan. Maka bila Mekah disebut sebagai Ummul Qura, artinya Mekah adalah sumber dari semua negeri lain. Ini juga dikuatkan penafsiran Ibnu Abbas bahwa Mekah disebut Ummul Qura karena bumi dihamparkan dari Mekah. Sesungguhnya, tahapan eksperimen tentang hal ini sudah dipublikasikan di tahun 1978. Melalui keterangan Dr. Hussein yang kala itu menjadi kepala bagian ilmu ukur bumi di Universitas Riyadh, Saudi Arabia, hasil studi itu kemudian diterbitkan pula di berbagai majalah sains di barat. Bersama rekan-rekannya, Dr. Hussein menemukan bahwa jika ditilik dari sudut ilmu geografi atau ilmu bumi dan geologi ilmu tanah, terbukti bahwa Mekah adalah pusat bumi. Lalu tahun 2009, hasil penemuan ilmiah itu kembali dipublikasikan dalam sebuah konferensi ilmiah bertajuk Mekah sebagai Pusat Bumi, Teori dan Praktik. Konferensi yang digelar di Doha, Qatar itu memperkuat hasil penemuan bahwa Mekah adalah pusat bumi. Konferensi itu lalu menelurkan rekomendasi yang berisi ajakan agar umat Islam mengganti acuan waktu dunia yang selama ini merujuk pada Greenwich menjadi Mekah. Banyak argumentasi ilmiah membuktikan wilayah nol bujur sangkar melalui kota Mekah dan tidak melewati Greenwich di Inggris. Mekah berada di titik lintang yang persis lurus dengan titik magnetik di kutub utara. Kondisi ini tak dimiliki oleh kota-kota lain, bahkan Greenwich yang ditetapkan sebagai meridian nol. Inilah alasan mengapa Mekah disebut sebagai Ummul Qura. Selain Ummul Qura, nama lain Mekah yang berikutnya adalah Baqqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Baqqah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Quran Surah Ali Imran ayat 96. Lalu di mana saja batasan-batasan wilayah tanah haram Mekah? Dikisahkan bahwa malaikat Jibril memberitahu Nabi Ibrahim tentang batas-batas tanah suci dan menyuruhnya untuk menandainya dengan menancapkan batu. Ibrahim pun melaksanakannya, sehingga pantaslah jika Ibrahim disebut sebagai orang pertama yang menandai batas-batas kawasan suci Mekah, yaitu batas yang memisahkan antara tanah haram dan tanah suci. Setelah pembebasan Mekah atau Fatu Mekah, Rasulullah mengutus Tamim bin Asad al-Khazai untuk memperbaiki dan memperbarui tanda-tanda tersebut. Kemudian diteruskan oleh para khalifah kaum muslimin sesudahnya, sehingga tanda-tanda batas tanah suci itu mencapai 943 buah yang ditancapkan di atas gunung, bukit, lembah, dan di tempat-tempat yang tinggi. Namun, kebanyakan dari tanda-tanda tersebut telah terpendam, sehingga tiada yang tersisa kecuali yang sempat diperbaiki kembali oleh para penerus sesudahnya.
Panjang kawasan Tanah Suci Mekah ialah 127 km dan luasnya kurang lebih 550 km persegi. Dalam kawasan tersebut, Allah telah menjadikannya sebagai tempat kembali, yaitu tempat bertemunya seluruh manusia dan sebagai tempat yang aman. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Batas-batas tanah haram tersebut adalah Masjid Tan'im, daerah Ji'ranah, Al-Hudaybiyah, Nahlan, Adlat Laban, dan Ahl Al-Haram. Nah pemirsa, demikianlah alasan mengapa Mekah disebut sebagai Ummul Qura atau ibu dari negeri-negeri lainnya. Sebab Allah telah memilihnya menjadi negeri pertama di permukaan bumi untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Allah jugalah yang menjadikan sebidang tanahnya menjadi paling dekat kepada langit. Tiada Tuhan selain Allah yang juga telah menancapkan kecintaan dan kerinduan kepada hati orang-orang mukmin kepadanya.